Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas bulanan. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya aku ada salah-salah kata yang kurang berkenan lah pokoknya ya teman-teman. Selama ini tolong dimaafin ya. Oke, aku mau bikin budgeting karena ini udah awal bulan. Sebenarnya aku harusnya bikinnya udah dari kemarin-kemarin, cuman aku tuh belum ada waktu dan baru sempat sekarang. Dan kebetulan juga alhamdulillah maksudnya budgetnya masih cukup. Jadi aku belum sempat bikin kemarin dan baru bikin hari ini. Oke, seperti biasa, kalau misalnya sebelum bikin budgeting, aku itu pasti evaluasi dulu ya untuk budget di bulan sebelumnya. Dan ini aku udah mulai menghitung sisa budget yang ada di dompet pintar ini ya teman-teman. Dimana kalau misalnya sama ini aku selalu ngomong sama teman-teman kalau misalnya dompet pintar ini itu kunci kesuksesan aku untuk budgeting ya, karena sama-sama teman-teman mungkin atau teman-teman yang lain yang kalau misalnya susah banget bikin budgeting ya, karena ya dengan menekan keinginan itu tuh kan susah banget ya. Nah ini tuh bisa menjadi salah satu penolong gitu ya teman-teman, untuk kita tuh sukses bikin budgetingnya kayak gitu. Untuk dompetnya juga nggak begitu mahal, aku beli yang murah aja tapi lebih mengutamakan fungsi ya. Nah untuk teman-teman yang mau samaan bisa klik linknya di bawah ya teman-teman, udah aku cantumin di description box. Oke, ini tadi aku udah mulai dari yang pertama itu dari belanja bulanan ya teman-teman. Untuk belanja bulanan aku masih ada sisa 7.000, untuk SPP-nya aku masih sisa 65.000. Kenapa masih sisa? Biasanya kan enggak ya. Ini itu untuk uang kasih sama teman-teman. Sama ya untuk ini bayar ngaji teman-teman. Jadi selama 1 bulan ini libur, jadi aku nggak bayar ngaji dan aku lupa untuk ngurangin budgetnya. Jadinya makanya masih ada sisa ya 65.000. Selanjutnya untuk beras aku masih ada sisa 100.000, untuk gas dan galon masih sisa 72.000, untuk BBM 0, makeup 0, buah-buahan aku masih sisa 100.000 atau belum kepake, dana daruratnya 0, listriknya 0. Terus untuk belanja mingguan, minggu pertama itu aku masih sisa 2.000, minggu kedua masih sisa 29.000, minggu ketiga 0, terus minggu keempatnya 100.000. Untuk ongkos bunda ini masih ada sisa 20.000, untuk iuran lingkungan itu 0, sama bumbu dapur 0. Dan alhamdulillah untuk sisa budget di bulan Maret ini lumayan banget ya teman-teman. Itu masih ada sisa di 495.000. Alhamdulillah banget. Nah untuk uang sisanya ini bakalan aku pisahkan ya untuk penyimpanannya, bakalan nanti aku jadikan satu selama 1 tahun untuk kemudian mungkin aku bisa alokasikan untuk tabungan yang lain, atau bahkan aku bisa pakai untuk keperluan yang lain ya, atau aku bisa masukkan ke dana darurat, biasanya kayak gitu. Oke, untuk uangnya ini udah aku rapihin ya teman-teman, udah aku pisahkan supaya lebih mudah juga untuk menghitungnya. Dan untuk uang yang recehnya itu bakalan aku tukerin ya teman-teman. Lanjut aku tulis ya teman-teman untuk total selisihnya itu di kolom paling bawah, di kolom selisih. Kemudian setelah ini aku biasanya tulis realisasi. Jadi realisasi itu adalah realnya yang aku gunakan selama 1 bulan itu ya. Dari estimasinya itu dikurang sama selisih aja, karena aku juga nggak nulis ya pengeluarannya berapa aja. Jadi aku cuma tulis estimasinya sama nanti selisihnya. Untuk realisasi aku tinggal kurangin aja gitu. Nah enaknya karena aku nggak nulis, jadi aku harus mengembalikan uang yang aku gunakan per
pos itu kembali ke dalam posnya masing-masing. Jadi itu supaya valid ya teman-teman. Kalau misalnya nggak kayak gitu sama aja bohong kan, maksudnya dalam artian nanti bakalan kecampur juga dan bakalan berantakan. Jadi usahakan kalau misalnya teman-teman itu sama kayak aku males nulis untuk per pengeluaran, lebih baik teman-teman benahin untuk kalau misalnya menggunakan di pos yang apa, kembalikan di pos yang itu juga gitu. Oke, lanjut dipercepat ya teman-teman. Untuk isi realisasinya itu udah selesai. Tadi udah aku tuliskan juga semua sampai ke kolom total. Jadi selanjutnya aku mau bikin estimasi untuk bulan April ya teman-teman. Nggak kerasa banget, tahu-tahu udah bulan 4 di tahun 2025 ini. Masya Allah banget ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai untuk bikin kolomnya. Seperti biasa, untuk kolom pertama itu aku tuliskan budget bulanan, yaitu budget yang dari Pak Su ditambah sama gaji aku. Terus kemudian yang sebelahnya aku tuliskan untuk sisa. Nah, langsung aku tulis aja di sisa budgetnya itu di 115.000. Ini udah kembali normal seperti bulan sebelumnya ya teman-teman. Jadi aku ada perbedaan itu cuman di bulan Ramadan kemarin aja. Oke, untuk selanjutnya ada fixed expense. Untuk fixed expense ini aku isinya cuman giving sama saving aja ya teman-teman. Mulai dari tabungan wajib, ada untuk orang tua juga, terus ada sedekah dan darurat, ada sinking fund, kuota arisan sama BPJS. Nah, itu fixed expense untuk aku ya teman-teman. Setiap bulannya gak ada yang berubah, masih tetap sama ya nominalnya dengan total yang sama juga. Untuk di kolom terakhir atau kolom ketiga itu isinya adalah variable expense. Ini aku langsung tuliskan untuk total pengeluaran atau budget aku untuk variable expense. Untuk selanjutnya variable expense bakalan aku bikin rincinya di lembar berikutnya teman-teman. Nah, ini aku bikin dulu untuk kolomnya, aku hias sedikit supaya nggak monoton dan lebih enak aja untuk aku baca-baca. Nah, untuk gambarnya masih aku samakan dengan tema yang di budgetingnya. Terus ini baru kemudian aku bikin kolom. Di sini ada 4 kolom, yaitu deskripsi, terus ada estimasi, realisasi, dan selisih. Untuk deskripsi masih tetap sama, ada belanja bulanan, ada SPP, beras, gas dan galon, ada BBM, ada makeup, ada buah-buahan dan data terduga. Terus listrik, belanja mingguan aku bikin 4 minggu. Kemudian ada ongkos bunda, itu untuk pegangan aku. Terus ada iuran lingkungan sama bumbu dapur. Terus di paling bawah aku juga tuliskan untuk totalnya. Nah, untuk budgetnya itu masih sama seperti bulan sebelumnya. Untuk belanja bulanan aku kasih budget 600.000, untuk SPP-nya 115.000, untuk beras 300.000, gas dan galon 200.000, BBM 200.000, untuk makeup 100.000, buah-buahan 100.000, ada dana darurat 100.000, ada dana listrik 400.000, belanja mingguan di 170.000 per minggu. Kemudian ada iuran lingkungan 60.000 sama bumbu dapur 150.000. Nah, untuk budgetnya bedanya cuman di belanja mingguan aja ya teman-teman. Kalau kemarin bulan Ramadan itu aku budgetkan 200.000 karena untuk persiapan bikin takjil dan lain-lain. Nah, ini aku kembalikan ke budget awal yaitu 170.000. Udah selesai bikin budgetnya, langsung aku masukin uangnya ke dalam dompet pintar sesuai sama posnya masing-masing ya teman-teman. Dan ini udah keisi semua, alhamdulillah udah lengkap, udah nggak ada yang kosong ya atau yang kelewat. Dan ini udah beres untuk budgetingnya. Alhamdulillah untuk bulan April sudah tersisih ya uangnya, sudah sesuai sama tempatnya masing-masing. Selanjutnya aku mau isi untuk sinking fund ya teman-teman. Oke, itu step terakhir di budgeting aku. Jadi setelah
apa tuh namanya, evaluasi, terus aku bikin budget untuk bulan yang berjalan atau bulan depannya. Kemudian aku biasanya isi sinking fund atau tabungan yang aku khususkan untuk tujuan tertentu ya, beda sama tujuan tabungan wajib aku gitu loh teman-teman. Nah ini aku bakalan isi di paling belakang dulu, ada dana darurat, ini 200.000. Untuk dana darurat ini sengaja aku bikin bukan untuk yang dana darurat masa depan, tapi untuk dana darurat kalau misalnya ada kebutuhan yang mendesak yang aku nggak bisa ngambil dari tabungan wajib, atau aku nggak ada budget untuk nge-backup itu ya teman-teman. Jadi aku bikin dana darurat ini khusus untuk kebutuhan yang darurat aja, yang darurat saat ini aja gitu, bukan darurat yang di masa depan. Selanjutnya ada tabungan lebaran, ini aku belum bikin lagi, baru nanti next bulan depan bakalan aku bikin. Kemudian ada rice cooker, ini alhamdulillah bulan ini terakhir ya teman-teman, udah tercapai semua. Insya Allah bulan ini udah bisa kebeli untuk rice cooker yang baru, yeay. Seneng banget akhirnya wishlist aku udah bisa kepenuhin ya, salah satu gitu. Oke, ini udah aku tandain satu kolom terakhir dan aku kembalikan ke tempatnya. Insya Allah bulan ini bakalan launching rice cooker barunya ya teman-teman. Selanjutnya aku bakalan isi untuk sinking fund ziarah makam papa ya teman-teman. Ini aku bakalan isi 200.000 atau satu kolom di sini. Terus aku bakalan gabungin buat teman-teman yang mau samaan juga untuk binder nabungnya, bisa klik link di description box, itu udah aku cantumin ya teman-teman, atau kalian bisa cari di marketplace kesayangan teman-teman untuk ziplocknya. Terus sekarang juga aku mau nyobain salah satu alat untuk nabung yang baru, nanti next bakalan aku tunjukin ke teman-teman, dan itu bakalan jadi next project aku. Oke, karena sinking fund aku itu kan di 700.000 ya teman-teman. Kebetulan untuk dana pendidikan udah finish kemarin, terus untuk dana darurat juga udah finish. Jadi aku bakalan isi satu sinking fund yang baru, yaitu Endang Bahuyut. Nah ini aku bakalan isi di sini 200.000 untuk sisanya. Mungkin kalau misalnya next aku udah bikin sinking fund yang baru, aku bakalan isi ya untuk lanjutannya yang kayak dana lebaran, itu bakalan aku isi lagi. Terus sama dana pendidikan untuk anak aku SD, nanti bakalan aku bikin yang baru gitu. Jadi untuk sementara aku masukkan ke dalam sinking fund yang ini aja. Oke, untuk sinking fundnya udah beres, udah selesai. Selanjutnya aku mau isi binder tabungan wajib aku, yaitu untuk bulan 4 ya, berarti bener udah bulan keempat. Nah ini untuk tabungan wajib, budget aku masih di 1 juta ya teman-teman. Nah ini aku tandain di bulan April, berarti bulan keempat tahun 2025 ini 1 juta. Kemudian untuk uangnya aku masukkan ke dalam ziplocknya ini. Aku hitung dulu, pastiin dulu uangnya pas. Terus aku masukin ke dalam ziplocknya, aku jadiin satu sama teman-temannya yang lain. Alhamdulillah ya teman-teman, dari tahun kemarin dan tahun ini aku bisa nabung segini karena perjuangan banget. Sebelumnya boro-boro segini dulu aku nabung itu 200.000 aja udah alhamdulillah banget, dan sekarang bisa ada di titik ini tuh udah bersyukur sekali ya teman-teman, udah sangat-sangat bersyukur gitu. Nah aku yakin teman-teman juga yang memiliki kesulitan yang sama kayak aku pasti bisa, asal kita mau berusaha. Dan emang awal-awal susah, berat, tapi teman-teman harus tetap semangat ya.
Oke, ini yang terakhir itu sisa budget, yaitu sisa budget bulan Maret yang tadi ya. Ini aku masukkan ke dalam ziplocknya jadi satu di sini dan aku tuliskan ya nominalnya. Untuk sisa budget ini aku tulis nominal karena setiap bulan pasti beda-beda nominalnya. Dan sekalian ini aku rapihin untuk uang recehnya, itu aku tukerin supaya nanti nggak makan tempat. Dan sudah selesai untuk budgeting aku bulan April, Masya Allah. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menemani. Sampai ketemu lagi.